Sudah kedatangan narasumber yang agak-agak ceriwis gitu ya. ya segala bidang diambil, multi talent. Mungkin bisa langsung perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Reka Suara. Reki KR bersuara mengabarkan Kaltara untuk Anda. Ya, Nah, ibal-ibal di siang hari ini kita ada di salah satu kedai ya. ya satu-satu kedai atau kafe di Nara Coffee ini. Ya, di Jalan Jeruk. Jeruk ya. Ya, dan ini minuman-minumannya yang bisa didapat di Nara Coffee. Dan di edisi kali ini kita akan bincang-bincang dengan teman-teman mahasiswa ya. Ya, adik-adik mahasiswa kita yang pastinya sangat semangat sekali nih hari ini. Nah, langsung saja kita perkenalkan. Iya, langsung kita perkenalkan diri ya. Ngobrol hari ini ya. Iya, betul. Mungkin bisa memperkenalkan diri, nama, terus kuliah di mana, semester berapa, jurusan apa. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Hoir Ismawati, biasa dipanggil Hoir, dari Universitas Kaltara, jurusan manajemen, udah semester 7. Bentar lagi itu. Ya, satunya. Perkenalkan, nama saya Adelia Januarti, biasa dipanggil Adel, sama Kak Koir nih, juniornya semester 5 dan manajemen juga. Manajemen di Universitas Kaltara. Kaltara. Oh iya. Dekat sini ya, berarti enggak jauh-jauh juga. Nah, langsung saja ya ke pertanyaan mungkin ya. Kita mau tahu organisasi atau komunitas sih kalian ini ya. Komunitasnya yang generasi baru Indonesia atau Genbi ya namanya. Nah, dan menurut informasi yang kami dapatkan, Genbi atau generasi baru Indonesia akan menyelenggarakan kegiatan Business Plan Competition 2020. Mungkin boleh dijelaskan nih untuk dia. Nah, sebelum kita menjelaskannya ya, bagusnya jelaskan dulu Genbi itu apa. Oh ya, betul. Jadi ibal-ibal tahu. Ya, nanti baru Genbi masuk ke kegiatannya. Iya. Ya, Genbi itu apa? Oke, sebelum kita mengetahui, kan dari kewirausahaan tuh mau mengadakan business plan. Nah, dari generasi baru Indonesia, mungkin banyak teman-teman nih yang tanya apa sih itu Genbi gitu kan. Nah, Genbi itu komunitas generasi baru Indonesia yang di dalamnya itu penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, Genbi itu dibentuk di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia, salah satunya di PTS Universitas Kaltara yang ada di Tanjung Selor ini. Dan Genbi itu diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2011. Kebetulan baru 9 tahun yang kemarin diadakan gebiar Genbinya di Tarakan. Berarti semua kampus seluruh Indonesia ada komunitas Genbi ini sendiri ya? Berarti atau organisasi sih komunitas ya? Oh, komunitas yang berada di kampus ya gitu ya? Ya, tapi nggak semua kampus. Berarti kalian generasi ke-9 berarti ya dari Genbi sendiri ya. Kalau sudah 9 tahun mungkin. Ya, dari 2011 tadi kan disebutkan. Iya, kan? 2011. Mungkin boleh cerita sedikit apakah awal masuk kuliah dulu langsung tergabung di Genbi atau sudah berjalan beberapa waktu baru gabung di Genbi sendiri? Kebetulan kalau di Universitas Kaltara baru tahun kedua ya Kak. Ya, baru tahun kedua masuk di situ, dan saya masih tahun pertama masuk di Genbi ini. Tahun kedua itu Kak Koir, sudah dari pertama masuk. Oh, untuk Unikal sendiri ya? Baru 2 tahun ini Iya, ya? baru 2 tahun di Unikal. Berarti generasi kedua ya dari Unikal sendiri ya. Nah, bisa diceritakan tadi program Business Plan Competition 2020. Iya. Mungkin bisa diceritakan itu apa sih? Nah, sebenarnya dari Genbi sendiri ini ada 5 divisi. Dari divisi pendidikan, ada divisi kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, infokom, dan yang terakhir adalah kewirausahaan. Dari divisi kewirausahaan ini sendiri, pada bulan ini tentunya dari divisi kewirausahaan Genbi Kaltara yang terdiri dari 2 komisariat, Komisariat Unikaltar dan Komisariat UBT, akan menyelenggarakan kegiatan Business Plan Competition 2020.
dengan tema Start Your Business with Your Creative ID. Jadi sebuah bisnis berawal dari ide-ide kreatif. Untuk landasan kegiatan bisnis plan tentunya tidak terlepas dari rapat harian Genbi Kaltara dan SK dari Genbi Kaltara itu sendiri. Tentunya kegiatan ini tidak terlepas juga dari persetujuan Bank Indonesia karena kami berada di bawah naungan Bank Indonesia. Seperti itu. Untuk lomba bisnis plan-nya kita mulai pendaftaran mulai tanggal 3 bulan November sampai dengan tanggal 22 bulan November. Dan akan berakhir di jam 24.00 pada tanggal 22 November untuk pengiriman proposalnya, seperti itu. Ya, sejauh ini bagaimana antusias dari teman-teman mahasiswa, khususnya ekonomi ya ini ya, di bidang ekonomi sendiri di Kaltara? Iya sih, kita sedikit kesusahan untuk mencari peserta, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Jadi kita dari teman-teman Genbi Kaltara sudah berupaya untuk mengirimkan surat undangan lomba, bahkan selalu meng-up di sosial media, WA, Instagram, Facebook dan lain sebagainya untuk pencarian peserta, tapi antusiasnya ini kurang seperti itu. Jadi karena masa pandemi ini jangan sampai dijadikan sebuah penghalang untuk kita tetap berkreativitas, berinovatif seperti itu. Ya, jadi setuju. kalau untuk antusiasnya sih masih kurang. Ya. Nah, sasarannya sendiri apakah umum atau memang anak-anak mahasiswa dan sekolah aja atau bisa yang Ya di luar itu. masyarakat kita yang ada di Kaltara mungkin ya. Yang umur mungkin standar 25-26 ya. Sasarannya sendiri. Untuk pesertanya itu dari kami sendiri itu ada targetnya cuman SLTA sederajat dan universitas yang ada di Kalimantan Utara. Seperti itu. Berarti kalangan pelajar pun diikut sertakan gitu ya dalam kompetisi ini gitu ya. Nah, kompetisi ini seperti apa sih? Kalau mungkin bisa ceritakan apakah apa yang perlu disiapkan untuk kompetisinya itu seperti apa gitu? Mungkin olimpiade kah atau mempunyai bisnis yang kreatif gitu diikut sertakan dalam lomba, mungkin bisa diceritakan. Nah, untuk kompetisi ini sendiri karena namanya adalah Business Plan Competition, ini merupakan sebuah perencanaan bisnis. Nah, tentunya dari ibal-ibal sekalian bisa mempersiapkan perencanaan bisnisnya mulai dari proposal hingga BMC, Business Model Canvas. Jadi dari ibal-ibal sekalian ada waktu beberapa hari sampai di tanggal 22 November untuk menyiapkan proposal yang akan diseleksi oleh Dewan Juri. Tentunya kami menyiapkan Dewan Juri yang sudah luar biasa dan berkompeten di bidangnya masing-masing. Untuk kegiatan ini nantinya ibal-ibal juga akan dibimbing oleh pihak yang maksudnya berwajib atau berwenang gitu nantinya untuk Business Plan Competition, bisa dari Disprindako Provinsi seperti itu. Nanti juga pasti ada tindak lanjutan, tidak terputus sampai di perlombaan seperti ini saja. Nah, dalam kegiatan ini yang terlibat siapa-siapa aja? Yang terlibat pada kegiatan Business Plan Competition dari peserta adalah SMA, SMK dan perguruan tinggi, terus dari Genbi Kaltara, dari Komisariat Uni Kaltaran UBT, dari BI Kaltara, dan tentunya dewan jurinya ada dari UGM, ada dari dosen Universitas Kaltara, dan dari Desprindako Provinsi. Nah, BI sendiri sebagai induk kegiatan ini ya, mungkin ya dari Genbi ya. Apa turut hadir atau cuma menunggu hasil dari kegiatan kalian yang dilaporkan ke BI sendiri? Nah, kalau untuk BI sendiri, BI turut hadir dalam kegiatan dan terus memantau perkembangan dari kegiatan kami dan tidak ikut serta dalam dewan juri karena biar tidak ada keterpihakan seperti itu. Ya. Nah, sistem kompetisi ini sendiri bagaimana? Online atau tatap muka? Ya, soalnya kan pandemi nih kan. Iya.
Kalau memang tidak online, di mana kegiatannya akan dilaksanakan mungkin? Iya benar. Jadi untuk kegiatan ini sendiri, untuk final presentationnya sendiri, ini akan diadakan melalui Zoom. Jadi peserta yang lolos 10 besar nantinya akan menyiapkan diri untuk presentasi selama 15 menit. 8 menit ada presentasi dan 7 menitnya tanya jawab. Jadi seperti itu. Kita tetap menggunakan bantuan dari Zoom, tidak bertatap muka untuk sementara waktu. Nah, itu yang tadi adiknya ceritakan plan bisnis gitu ya. Nah, plan bisnis itu sendiri seperti apa sih? Mungkin kalau bisa diceritakan, kasih tahu. Nah, kami telah menyiapkan juga subtema dari perencanaan bisnis tersebut, mulai dari produk, jasa inovatif, dan teknologi, benar. Jadi jika berbicara produk, tentunya bukan hanya produk kuliner, bisa dari mungkin membuat kosmetik dari bahan-bahan alami, karena dari pengalaman-pengalaman yang dulu mereka sebenarnya kreatif, sangat kreatif. Ini mengangkat makanan-makanan lokal, membuat bakpia elai, membuat daun bekai dijadikan pengganti MSG. Nah, seperti itu dari produk. Kalau untuk jasa inovatif sendiri, mungkin teman-teman bisa membuat jasa inovatif. Ada kalau dari teman-teman yang tahun lalu pernah adakan, mereka sebenarnya kreatif juga, sangat kreatif. Kalau saya katakan jasa inovatif ini digabungkan dengan sebuah teknologi, mereka akan membuat perencanaan bisnis model yang pemanfaatan teknologi untuk melakukan sebuah pemasaran. Karena banyaknya media sosial dan all shop sekarang ini tidak sesuai saat kita memesan barang. Jadinya mereka berpikir keras bagaimana cara agar barang yang kita pesan sesuai, seperti itu. Jadi dengan adanya bantuan teknologi inilah sebenarnya kita mampu berinovasi dan solutif, memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang ada sebenarnya di Kaltara. Dan kalau misalnya ada plan bisnis yang istilahnya juara atau terbaik lah gitu. Nah, itu dari BI sendiri sebagai induk apakah mengambilnya atau hanya diberikan memberikan penghargaan, penghargaan atau sertifikat atau gimana? Kelanjutan dari Iya. Apakah nanti pemenangnya dibina oleh, itu dia bahasanya, dibina oleh BI sendiri, atau mungkin bisa jadi karyawan BI sendiri nantinya, ya kan? Ya benar, kalau untuk pemenangnya nanti pastinya kalau mendapat penghargaan itu sudah pasti akan mendapatkan penghargaan. Nah, untuk kalau menjadi binaan BI sendiri pasti itu ada standarisasinya. Jika memang tidak memenuhi standarisasi untuk menjadi binaan dari BI sendiri, maka kita akan alihkan. Ini sesuai di mana untuk dibina, atau dari Desprindakop atau dari instansi yang memang dia ini berkaitan seperti itu. Kalau untuk menjadi binaan BI sendiri ini pasti ada standarisasinya. Melihat standarisasi lagi ya untuk bisa dibina oleh BI sendiri gitu. Atau bisa saja pemenang dari yang di Kaltara ini diadu lagi dengan pemenang-pemenang kabupaten di provinsi lain ya, di luar, tingkat mungkin nasional mungkin kan bisa kan. Ada rencana gitu nggak? Kalau untuk sementara waktu, karena masa SK kami juga mau habis di bulan 12. Nah, karena masih ada Genbi di tahun selanjutnya, ini mungkin bisa diadakan seperti itu. Ya semoga pandemi cepat selesai lah ya. Ya jadi semua ya. Amin. Nah, untuk sistem penilaian yang dipakai nantinya. Standarisasi penilaian. Iya betul. Seperti apa? Untuk kriteria penilaian itu sendiri ada 3, mulai dari BMC, ada kriteria penilaian proposal, dan ada kriteria penilaian saat presentasi. Jadi untuk BMC-nya sendiri, yang pertama format BMC bobotnya 20%, isi BMC kesesuaian tema ada 20%, ide dan gagasan yang paling besar 50%, dan desain 10%. Itu untuk BMC-nya sendiri. Sedangkan untuk proposal
kreativitas nilainya di bagian kreativitas dibagi menjadi 2, gagasan, unik dan bermanfaat. Karena ini tadi kita tujuannya adalah untuk kebermanfaatan juga, nilainya 20%, keunggulan produk atau jasa 15%, untuk potensi perolehan profit 20%, kelayakan usaha 25%. Sedangkan untuk anggaran, penyusunan anggaran biaya 20%. Dan untuk kriteria penilaian saat presentasi ada pemaparan, penalaran, dan performa. Pemaparan sendiri ada 40%, penalaran 50%, karena di sini teman-teman diuji untuk mempertanggungjawabkan bisnis plan yang sudah direncanakan. Tidak menutup kemungkinan saat kita tidak melakukan presentasi nanti ada yang dibuatkan, ada yang ide ini berasal dari mana tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan performa sendiri ada 10%. Mungkin itu kriterianya. Seperti itu ya. Nah, kalau tadi menyebutkan ada nilai ya, ada ditentukan Kak dalam satu inovasi itu nilai pembiayaan dari salah satu bisnis yang akan plan bisnis yang akan direncanakan, ya? Apakah ada batas nominal yang harus ditentukan karena gitu? sasarannya nih kayak UMKM Kaltara pasti ya. Kalau untuk batasan itu sih batasan nilai ya. Iya, nilai. Itu tidak ada ditentukan sih. Iya. Nilai apa sih maksudnya? Nilai proposalnya. Nilai penilaian. Oh ya, kira nilai proposal tadi ada harus ada. Oh ya. Habis mungkin budgetnya habis 200-an atau 300-an juta. Tapi tidak semua orang memiliki uang seperti itu kan. Jadi pasti ada standar-standarnya. Oh, inovasi ini dengan biaya segini bisa menghasilkan budget segini nantinya kan. Seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan juga ada inovasi-inovasi yang baru yang hadir mungkin ya. Atau inovasi yang ada dikembangkan mungkin dari kegiatan ini. Iya, betul. Nah, dan tujuan dari kompetisi ini sendiri apa? Ayo. Dari Adel mungkin. Adel pendukung aja ya. Iya, malu dia. Oh ya. Jadi tujuan dari diadakannya Business Plan Competition ini adalah menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi para pemuda yang ada di Kalimantan Utara. Selain itu, kita juga bisa memunculkan ide kreatif dan inovatif serta solutif untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di Kalimantan Utara. Selanjutnya, kita juga bertujuan untuk mengenalkan Genbi ke adik-adik SMA, SMK sederajat yang ada di Kalimantan Utara. Seperti itu. Itu tujuannya. Dan dari BI sendiri mendukung apa saja nih untuk kegiatan ini sendiri? Pendanaan mungkin atau fasilitas mungkin siapin. Kalau dari Bank Indonesia sendiri mendukung dari pembiayaan, mendukung dari fasilitas Zoom juga didukung dan difasilitasi oleh Bank Indonesia. Dari link untuk mendapatkan dewan juri juga difasilitasi oleh Bank Indonesia, karena kalau berbicara Zoom yang kita pakai untuk mengadakan kompetisi nanti kan bukan Zoom yang gratis kan. Tentunya ini nanti kita membutuhkan dari Bank Indonesia juga. Seperti itu, dan pembinaan pastinya. Pemerintah sendiri khususnya ya. di Sprindakop, dukungan dari Sprindakop sendiri apa? Sebagai dari unsur pemerintah seperti apa? Untuk di Sprindakop mungkin lebih ke support system aja kali ya untuk kegiatan ini. Kalau misalnya kontribusinya tuh cuman sebagai dewan juri. Kalau untuk biaya full semua dari Bank Indonesia. Ya, cepat tahu dengan adanya kegiatan ini. Ya, acara ini di Sprindakop bisa membantu lebih lah kan buat adik-adik kita nambahin ini. Anggaran mungkin. Iya, itu yang penting. Iya. Sudah coba-coba masukin proposal ke di Sprindakop mungkin. Kalau untuk proposal kami tidak mengirimkan, tapi cuma mengirimkan surat permohonan dewan juri aja. Dewan juri aja permintaan iya. sebentar sampai saat ini ya. Iya, benar. Nah, untuk persyaratan yang harus dia siapin nih peserta nih apa aja?
maksimal pakai umur atau gimana kah? Atau pakai KTP aja kah? Seperti itu. Seorang Kaltara kah Atau gitu ya, persyaratan pendaftaran apa nih? ada persyaratan pendaftaran kan pastinya. Ya. Jadi untuk persyaratan pendaftarannya pastinya adalah mahasiswa atau mahasiswi serta pelajar tingkat SLT, SMA, SMK yang ada di Kalimantan Utara. Untuk yang pertama, yang selanjutnya mempunyai KTM, kartu tanda mahasiswa atau kartu tanda pelajar. Ya. Jika mereka belum mempunyai kartu tanda pelajar atau kartu tanda mahasiswa, mereka bisa mengirimkan surat aktif kuliah atau surat aktif sebagai pelajar. Seperti itu sebagai penggantinya. Kalau untuk batasan usia tidak ada, dan persyaratan selanjutnya satu tim terdiri dari 3 orang. Dan satu tim hanya boleh mengirimkan satu proposal business plan competition. Satu tim satu proposal gitu ya. Dan apakah mahasiswa Kalimantan Utara yang berkuliah di luar boleh ikut? Nah, karena kegiatan kita ini hanya lingkup se-Kalimantan Utara, tentunya yang memang mahasiswa berkuliah di Kalimantan Utara. Seperti itu. Untuk mahasiswa yang berkuliah di luar Kalimantan Utara walaupun dia domisili Kaltara itu tidak bisa. Seperti itu ya. Berarti khusus yang kuliah di Kalimantan Utara gitu. Tapi bisa jadi kan mahasiswa-mahasiswa kita yang ada di luar Kaltara punya inovasi-inovasi sendiri yang lebih baik mungkin, atau ada ide-ide kreatif mungkin dari mereka yang bisa dikembangkan atau digunakan masyarakat kita untuk bisnis plan ini di Kaltara, untuk mengembangkan Kaltara sendiri. Kenapa tidak diajak? Nah, karena emang di awalnya sudah kita membuat kegiatan ini lingkupnya sekaltara. Jadi mungkin bisa jadi di periode selanjutnya atau di tahun depan kita akan mengadakan kegiatan business plan competition yang tingkatnya nasional seperti itu. Ya, tadi temanya apa? Start your business with your creative ID. Nah, mungkin bisa dijelaskan ke ibal-ibal semua nih maksud dari tema itu sendiri apa? Ya pasti kan dari panitianya pasti tahu lah kan. Ya. Jadi maksud dari tema tersebut adalah bisnismu berawal dari ide-ide kreatifmu. Jadi ide-ide kreatif inilah yang sebenarnya akan dijadikan bisnis. Saya pernah mengikuti sebuah pelatihan, ada yang berkata ide itu murah, tapi akan menjadi mahal saat kita sudah melakukan eksekusinya. Nah, begitu juga dengan ibal-ibal sekalian, jika mempunyai ide, mari kita tuangkan dalam proposal business plan competition dan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Genbi Kaltara. Seperti itu, agar ide-ide teman-teman sekalian bisa menjadi lebih mahal nilainya. Ya, itu tadi benar sekali ya. Jadi dari ide itu memang murah, tapi jika diterapkan dan dilaksanakan akan menjadi mahal itu. Betul, tadi sendiri ya. Nah, mungkin yang terakhir nih ya, harapan kalian untuk suksesnya kegiatan ini apa? Dan mungkin ajakan ke ibal-ibal supaya ikut berpartisipasi. Nah, tentunya harapan agar kegiatan kita berjalan dengan lancar, yaitu partisipasi dari semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tentunya partisipasi dari ibal-ibal sekalian untuk mengikuti kegiatan business plan competition yang diadakan oleh Genbi Kaltara. Dan harapannya tentunya ibal-ibal sekalian mengikuti ya untuk lombanya, karena ibal-ibal tentunya akan mendapatkan ilmu baru yang bermanfaat dan dapat masukan dari Dewan Juri untuk bisnis yang sudah ibal-ibal sekalian rencanakan nantinya bisa diterapkan dan dengan masukan-masukan yang telah diberikan oleh Dewan Juri. Nah, ya itu tadi kenapa sih pelajar-pelajar mahasiswa yang mungkin di bidang bisnis harus ikut nih di business plan competition 2020 gitu kan, dapat banyak gitu, dapat mungkin dapat inovasi yang baru, dengan adanya inovasi yang baru dari kamu bisa memperkenalkan Kaltara ya, bisa betul. Membawa Kaltara lebih ke tingkat atas lagi mungkin. Iya, lebih tinggi lagi pastinya. Atau paling tidak mendukung produk-produk
lokal, ya UMKM lokal yang ada di Kaltara mungkin. Iya, betul itu pintar Untuk sekali. meningkatkan perekonomian sekali. Ya, dan harapannya nih, yang pasti harapannya untuk pemerintah dari adik-adik semuanya. Iya. Khususnya di bidang itu, bidang adik-adik. Kalau harapannya sendiri untuk pemerintah tentunya agar senantiasa mendukung untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti business plan competition yang akan kami lakukan, karena saya juga salah satu pelaku UMKM, jadinya saya sangat berharap pemerintah mendukung kami mulai dari proses menuju halal jika nantinya peserta business plan competition ini akan membawakan produk, agar produk kita ini bisa dipasarkan di minimarket, star swalayan dan lain sebagainya. Dari Karena kooperasi sendiri, permasalahannya sekarang ini kan mereka tidak mempunyai PIRT dan label halal seperti itu. Legalitasnya setidaknya. Legalitas. Ya, dan mungkin bisa diulang kapan pendaftarannya, terus Di mana? tuh ya di mana bagaimana cara mendaftarnya, terus kapan kompetisinya dan di mungkin mana. disampaikan di mana ibal-ibal yang tidak berkesempatan hadir bisa nonton gitu. Apakah disiarkan di YouTube ataukah di mana nantinya? Atau memang harus hadir ke tempat acara itu? Jadi untuk ibal-ibal sekalian, kami dari Genbi Kaltara membuka pendaftaran Business Plan Competition pada tanggal 3 November sampai dengan 22 November. Untuk kegiatan ini akan dilakukan seleksi proposal pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 24 November. Tanggal 25 ada pengumuman yang lolos 10 besar, dan di tanggal 30-nya akan ada final presentation. Selanjutnya pengumuman pemenang akan diumumkan pada tanggal 5 Desember dan ibal-ibal sekalian dapat mendapatkan informasinya dari akun Instagram Genbi Unikaltar dan Genbi Kaltara. Berarti kalau mau mendaftarkan bisa kepoin Iya, di betul. Instagramnya Instagram Genbi Genbi Kaltara. Kaltara, Iya, ya. bisa langsung ke sana tuh ya. Iya. Itu tadi bincang-bincang kita dengan adik-adik Ya, mahasiswa yang ada di Kaltara, Kaltara, ya, yang khususnya pastinya di Universitas Kaltara ya. Ya, yang sangat menginspirasi kita Iya, gitu kan. betul. Mereka dari Genbi ya, Ya, generasi tadi baru yang dia Indonesia. bilang di pandemi jangan dipakai berdiam aja gitu Ya. kan, ikut kompetisi Ikut gitu kompetisi. kan. Iya, Yang itu muda dia. waktunya yang Berkarya. yang muda yang berkarya berarti ya. Iya. Nah, sekian bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih sudah hadir Sudah hadir di Reka Suara, terima ya. kasih. Semoga acaranya berjalan lancar, kompetisinya Amin. berjalan lancar dan banyak yang daftar. Dengan kegiatan ini mungkin ibal-ibal yang tidak tahu informasinya lebih tahu. lebih tahu kan. Oh, kemana harus mendaftar tadinya Iya. ya. Semoga juga pemerintah mendengar apa yang ingin diharapkan Iya. adik-adik kita ke depannya seperti apa Iya, gitu dengan adanya kegiatan ini. Betul sekali. Dan- Sekian Reka Suara. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.